Istana, Pak. Oh, kalau saya ditegur istana sih saya deg-deger, mending tutup akun, Pak. Takut, Pak, kalau istana negur. Istana tuh berarti presiden loh yang negur. Saya lihat profesor kemarin, nyuntik presiden aja gemeteran. Apalagi ditegur presiden ini. Ditegur istana tuh ditegur presiden, Pak. Bayangin perasaanmu. Bisa tidur nggak? Satu, kita maknai Raffi udah meminta maaf dan klarifikasi, itu kan acara di rumah ya. Walaupun di rumah tetap protokol. Jadi di sini ada yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah kalau kita sudah divaksin, itu harus tunggu 2 minggu untuk divaksin dosis kedua. Dan tetap kita harus patuh protokol 3M. Sampai kapan? Sampai seluruh 70% warga kita divaksin. Itu 15 bulan lagi. Ya, jadi 15 bulan kita masih kayak gini-gini terus. Kedua, kita harus apresiasi tindakan Raffi yang secara gentle minta maaf. Tapi ada tapinya nih. Kasus tersebut terlanjur viral. Ada Pak Ahok di sana, ya. Ada Pak Ahok di sana, di mana kita tahu Pak Ahok itu sosok tokoh politik. Dan sekarang di YouTube ada banyak narasi, sentimen, meminta keadilan agar tokoh-tokoh tersebut, gimana sih? Agar tokoh-tokoh tersebut diproses setara dengan Pak Habib Rizik. Nah, itu urusan istana dan urusan polisi. Tetapi dari sini kita harus belajar bahwa setelah proses vaksin pun kita harus tetap patuh protokol. Dan saya nggak tahu menahu video itu, tapi tiba-tiba saya jam 3 pagi ditelepon oleh staf presiden. Kantor staf presiden meminta kayak discuss lah ke saya resiko apa yang terjadi jika ini ke blow up gitu loh. Kan saya maksudnya sudah pernah mengalami posisi itu di 7 bulan yang lalu kan, ke blow up gara-gara saya nggak jaga jarak. Nah, saya kasih resiko-resikonya seperti itu. Dan yang kritik, setahu saya tuh viralnya gara-gara story-nya Anya Geraldine. Jadi si Anya ini story pertama kali, tapi cuma bertahan 30 menit, tapi di-capture oleh beberapa netizen, viral, dikritik oleh Mbak Sherina yang berakibat hari istana menindak. Ya. Dok, tapi memang yang harus diwaspadai, yang harus ditekankan mungkin seperti apa sih pasca vaksin itu sendiri ketika sudah disuntikan ke tubuh kita? Jadi kalau pasca vaksin ya kita tetap beraktivitas seperti biasa, tapi dengan protokol, Pak. Tetap sampai proses vaksinasi ini kelar, sampai 70% warga, sesuai omongan saya. Ya kayak gitu aja. Dokter sendiri sudah ini ya, Dok, divaksin juga ya? Sudah tadi jam 10.30. Mungkin gimana sih, Dok, yang dirasakan berbagi pengalamannya ketika pasca divaksin itu? Kalau divaksin pengalaman saya biasa aja, jadi lapar, saya jaga kondisi, screening 16 pertanyaan, divaksinnya intramuskular, dan saya tetap jaga protokol. 2 minggu lagi saya akan disuntik lagi untuk booster yang kedua. Baru dari situ saya akan bisa insya Allah mendapatkan kekebalan alami, tapi dengan catatan kalau saya kena COVID, saya 3 kali kemungkinan lebih rendah. Jadi bukan kekebalan sempurna, tapi kekebalan alami untuk mencegah saya untuk terkena penyakit yang lebih berat. Dan saya tetap akan patuh protokol sampai 15 bulan lagi, sampai 70% warga kita minimal sudah selesai divaksin. Berarti tahapannya sendiri masih panjang ya, Dok? Setelah vaksin pertama ini tidak selesai, tapi ada tahapan-tahapan. 15 bulan pokoknya kita harus kayak gini, nunggu kayak gini. Tapi ngerasain kayak demam gak sih, Dok? Kan banyak isu sebelum vaksin, mungkin gimana jelasin ya? Kalau saya demam ya, jadi gini, ada yang namanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Makanya di awal screening. Kalau kamu nggak fit ya jangan vaksin. Ada informed consent. Makanya saya nggak setuju vaksin diwajibkan. Ya itu PR pemerintah, itu edukasi. Dan KIPI itu ada 3 level, 1, 2, 3. Kalau level 3 itu gejalanya shock alergi anafilaktik, jadi sistemik. Ya, dan resiko di Sinovac itu 0,1%, dikit. Jadi ya, saya sampai sekarang makan terus, nggak ada demam nih. Hidup, tetap ngegas. Apa yang kalian lihat di saya aja, saya tetap hidup, tetap gas, tetap makan, berarti nggak ada demam tuh. Nah, kecuali saya tiba-tiba mati, aduh Allah walam kan. Nah, panik kalian. Jadi vaksin COVID ini pada intinya adalah ada namanya tingkat efikasi. Efikasi itu intinya adalah kalau kita terkena COVID gara-gara vaksin ini nanti kita kemungkinan untuk terjadi perburukan 3 kali lebih rendah. Kenapa? Karena gejala COVID itu 20% berat. Dan 20% dari jumlah penduduk Indonesia itu 54 juta.
Nah, kalau 54 juta masuk vaskes semua, jebol fasilitas kesehatannya. Makanya diharapkan kalau gara-gara vaksin ini, kalaupun orang kena COVID gak ada gejala. Oh, gitu. Seperti itu. Dok, Raffi sendiri maksudnya dokter sendiri sudah menghubungi Raffi nggak sih? Saya nggak begitu deket sama dia, cuman pada waktu itu kan yang penting Raffi udah minta maaf, bagi saya beres gitu. Yang penting dia berjanji berkomit. Tetapi ini apesnya dia itu ada Pak Ahok di sana. Nah, kalian tahu lah Pak Ahok itu, aduh dari zaman dulu kan kalau ada beliau demonya baik banget. Nah gara-gara ada Pak Ahok sekarang fansnya Pak Habib Rizik meminta keadilan. Nah ini yang jadi repot Pak. Jadi kalau Raffinya sendiri itu yang pertama itu acara rumahan ya. Acara rumahan itu tidak di acara publik. Bocor. Jadi itu kan acara rumahan. Kalau acara rumahan setahu saya nggak bisa dirazia. Yang penting Raffi itu bisa memastikan orang di sana negatif semua dan perminta maaf dan gentle. Cuma yang jadi masalah adalah ada banyak tokoh publik di sana gitu loh. Yang tokoh publik itu kan harusnya ya akhirnya menjadi goreng-gorengan, ya udah. Kecuali Raffi di restoran ya. Tadi kan Raffi dapat klarifikasi itu di rumah. Bener gak sih? Di rumah. Di rumah ya nggak bisa, masa kita di rumah nggak jaga jarak. Nah apesnya ya ternyata yang datang itu orang asing, bukan orang rumah tersebut. Nah ini yang harus dipastikan. Kalau saran saya ya buat teman-teman sih, ya Raffi tinggal swab aja sama orang-orang di situ. Swab negatif ya wes, berjanji nggak akan melakukan hal yang serupa. Dok, tapi sebagai Satgas COVID merasa kecewa nggak sih? Maksudnya kan hanya baru Raffi yang kecewa sih iya Mbak, maaf saya potong ya, tapi ya harusnya istana tahu bahwa entertainer kan kayak gitu Mbak. Maksudnya gini loh, entertainer itu kalau manggung ya pasti dicopot kan, ya mau gimana, ya wes mau gimana gitu loh. Itu resiko istana memilih Pak Raffi sebagai figur perwakilan vaksin. Ya kalau saya kecewanya ya Pak, mungkin Raffi tidak di briefing dengan baik ya, kecewanya Raffi melanggar protokol itu aja. Tapi ya selama eslong dia udah minta maaf, bagi saya nggak apa-apa, karena bisa aja khilaf. Tapi yang jadi masalah ya gimana kita bisa mengerem gorengan netizen gara-gara ada Pak Ahok di acara tersebut. Tapi saya yakin kalau nggak ada Pak Ahok di situ nggak akan gorengannya segiana sini Pak. Oh jamin saya. Tolong dimasukin ini ya. Saya dimasukin di tiket ini. Kalau nggak ada Pak Ahok di acaranya pestanya Raffi sama Sen Gelael, nggak akan seviral ini. Ini kan ada Pak Ahok aja di dalam, apes dia tuh, apes, wrong time, wrong place. Dok, tapi akan menegur artis yang lainnya nggak sih yang berada di dalam foto itu? Nah, kan sudah dilakukan istana, Mbak. Udah ngapain? Kan istana yang negur. Istana, Mbak. Oh, kalau saya ditegur istana sih saya deg-deg mending tutup akun, Mbak. Takut, Mbak, kalau istana yang negur. Istana tuh berarti presiden loh yang negur. Saya lihat profesor kemarin, nyuntik presiden aja gemeteran. Apalagi ditegur presiden ini. Ditegur istana tuh ditegur presiden, Mbak. Bayangin perasaanmu. Bisa tidur nggak? Nah, itu aja. Ditegur. Kalau udah presiden negur, wes lah. Tapi yang minta maaf cuma baru Raffi dong ya, Dok? Ya karena Raffi yang ditelepon presiden. Kalau yang lain ditelepon presiden, saya lagi deg-deg ser. Itu hanya Geraldine sampai story-nya hilang semua loh. Iya benar. Oh, coba cek story-nya hanya Geraldine. Kenapa? Karena kan story-nya hanya Geraldine itu menjadi barang buktinya istana. Mumet gak? Coba bayangin kalau jadi hanya Geraldine. Gara-gara story-nya hanya malah teman-temannya kena semua. Jadi saya bisa buat film berawal dari story teman saya ditegur presiden. Dok, tapi ada pesan yang mau disampaikan gak sih ke Raffi dan kawan-kawan yang ada di dalam foto? Pesan saya kalau mau buat party bukan jaga jarak sih, protokol. Kalau jaga jarak nggak bisa, ya wes protokol, at least pakai masker. Yo, dan tolonglah kontrol gitu loh. Kalian entertain, kalian tahu apa yang harus kalian lakuin. Kalian kan pasti tetap butuh konten juga. Tapi dinasihati, kalau ada yang melanggar protokol, ingetin dulu baru diupload. Jangan, ya maksudnya ini akan jadi judul tercepu gara-gara kawan saya sendiri. Saya ditegur presiden, itu masuk film itu. Loh, ini kalau sampai jadi pidana lucu loh, Mbak. Ayo, pidananya apa di pengadilan? Barang buktinya apa? Story-nya hanya Geraldine. Instastory dong, Instastory. Mumet. Maksudnya saya kenapa ngeritik yang story ini, karena kalaupun sampai ke pengadilan, itu story-nya hanya Geraldine jadi barang bukti.
Kalau saya kan yang capture dulu yang Holy Wing kan saya edukasi tuh sekelas, maksudnya saya yang orang biasa aja kegoreng senegara, apalagi Raffi digoreng temennya sendiri. Pelajaran berharga. Kalau buat party dimanapun hati-hati tentang protokol karena kamera kawanmu bisa menjadi sumber musibahmu. Wah itu caption. Bagus itu Dok captionnya. Kamera kawanmu bisa menjadi musibahmu. Nah itu karena kita nggak tahu dia merekam apa aja. Saya jujur kasihan Raffi, saya yakin Raffi di sana cuma berapa puluh menit sama Pak Ahok, wrong time, wrong place. Dan sekarang dia ditegur presiden, mumet saya. Dan yang negur Sherina Munaf dulu pertama kali. Saya baru tahu dari Mbak Sherina karena Twitternya viral, no? Iya, Twitternya viral. Mbak Sherina bapaknya Triawan Munaf. Wow, Pak Triawan kan wong sangar. Mumet dah sampean. Oke, Dok. Sekarang nih banyak masyarakat yang masih pro kontra untuk menerima vaksin itu. Sebagai orang yang sudah divaksin, meyakinkannya gimana? Simple, gratis saja nolak. Ribet. Kemarin katanya minta uji keamanan, sudah keluar. Minta presiden disuntik, sudah disuntik, dituduh vitamin C, saya foto. Sekarang mau apa lagi? Gratis saja nolak, apalagi bayar, ribet apa jadi orang. Diajak selamat kok nggak mau, sok kuat lo. Itu game saya. Tapi takut efeknya Dok, katanya banyak yang takut efeknya. Kan saya sudah bilang efeknya 0,1% doang, itu cuma demam. Kalau nggak lolos keamanan ngapain dikasih? Presiden makin dulu. Saya hidup nih, saya nggak mati. Dok, tapi amit ya Allah malam. Iya. Banyak meme-meme di Instagram bahwa yang disuntikan katanya bukan vaksin gitu. Gimana? Oh iya, saya juga suntik salep nih, saya suntik salep sama guru orang tua di tubuh saya, percaya nggak? Sekalian aja nuduh yang disuntik itu air putih. Kalau saya udah nggak masuk akal, absurd tuh. Mau selamat ya udah, nggak mau ya udah. Diajak selamat kok susah, simpel saya. Nih sini ke puskesmas ini, nanti saya suntik sendiri nanti. Gak usah, wah cebrot tuh, pokokmu nanti saya suntik buat mereka. Kan suntik bisa dua, lengan sama pantat. Saya suntik tuh pantatnya. Kan boleh, intramuskular. Bukan pelecehan, kan emang suntik boleh dibokong kalau kita buat. Buat, nggak sakit. Paling ambeien. Oke, Dok. Terakhir dong untuk mengajak masyarakat sama artis-artis yang pada masih khawatir untuk vaksin. Jadi kalau dari saya yang masih khawatir vaksin pertama, ya kan, jauhi info hoax. Saya ngomongin itu 1000 kali ada, ya. Jauhi info hoax. Santai mawon, ya. Perhatikan info dari orang yang benar. Tahu jika mana ada beres. Kedua, tetap patuhi protokol. Ketiga, jaga diri, jaga sesama. Keempat, jangan arogan. Kelima, makan enak, olahraga, dan narasi positif, rajin berdoa, rajin beribadah.